السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوة إيمان رحمني ورحمكم الله جميعا. Jamaah Majelis Ilmu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan moga-moga Allah tambahkan nilai usaha antum semua pada hari ini yang kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan mahkamah yang maha adil, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga pahalanya tetap terjaga sehingga kita semua kelak bisa menikmati jamuan-jamuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah lipat gandakan dengan kasih sayangnya, sehingga setiap hamba yang masuk jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak lagi merasakan letihnya dan lelahnya usahanya dalam beramal soleh ketika di dunia. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kecintaan terhadap ilmu, sehingga dengan izin Allah antum masih bisa duduk di majlis ilmu yang dari atau sedari pagi, bahkan ada yang dari jam 4 pagi sudah keluar dari rumahnya menuju sebuah masjid untuk thalabul ilmi, sampai siang hari ini belum pulang ke rumah. Bahkan tidak seperti biasa belum makan siang di rumah, karena alhamdulillah sudah disediakan oleh panitia makan di sini. Ini nikmat yang luar biasa, santapan jasmani dan juga santapan rohani, ya, nutrisi jasmani dan juga nutrisi rohani. Maka jangan dikotori akidah-akidah yang murni, jangan dikotori tauhid-tauhid yang bersih dengan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik syirkul asghar terlebih-lebih syirkul akbar. Semoga Allah menjaga kita semua dari syirkul asghar dan syirkul akbar. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syirik dalam kaidah Syekh Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi ta'ala, mempersembahkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anda ulangi, sarfu syai'in min anwa'il ibadati
li ghairillah, mempersembahkan suatu jenis ibadah kepada selain daripada Allah tabaraka wa taala, yang mencakup ucapan, perbuatan, dan juga keyakinan. Ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Apapun itu, kalau itu berupa persembahan dan dari warnanya ibadah untuk selain Allah, maka itu termasuk syirik. Lalu kemudian di bahasan pertama ini, karena Anda dapat akhir tentang syirik besar. Ini lebih serem, tetapi Nabi justru lebih takut dengan syirik kecil. Ya, syirikul asghar itu lebih ditakuti menimpa umatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena syirik besar itu jelas menurut ahlul ilmi. Tapi syirik kecil bahkan ahli ilmu terjerumus di dalamnya. Ya, syirik besar jelas, tapi syirik kecil banyak para ahli ilmu terjerumus di dalam syirik kecil. Lalu apa bedanya? Di situ yang dapat makalah ringkasnya telah Anda jelaskan. Perbedaan syirik besar dan kecil dapat dilihat dari beberapa tinjauan. Permasalahan pertama tentang diampuni atau tidaknya pelaku syirik. Pelaku syirik besar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, yakni taubatan nasuha. Adapun syirik kecil diperselisihkan oleh para ulama. Jika pelakunya mati dalam keadaan tidak bertaubat, jumhur ulama berpendapat bahwa pelakunya tergantung kehendak Allah tabaraka wa taala, yakni diampuni atau tidak diampuni, pelakunya diserahkan kepada Allah. Ini sebagian pendapat ulama. Adapun sebagian ulama yang lainnya berpendapat pelakunya tidak diampuni. Pelaku syirik kecil yang meninggal belum bertaubat, maka dosanya itu tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Karena nanti ada permasalahan berikutnya, dosa syirik besar dengan dosa syirik kecil itu berbeda. Ini satu dulu ya, tentang diampuni dengan tidak diampuni. Kemudian masih di permasalahan pertama, walaupun tidak diampuni, tetapi pelaku syirik asghar itu tidak kekal di neraka. Tidak kekal. Berbeda dengan pelaku syirik besar. Ini pelaku syirik kecil yang meninggal sebelum bertaubat. Maka ulama berpendapat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dosanya tidak diampuni tapi tidak kekal di dalam neraka. Hisabnya Allah. Itu. Yang kedua tadi, ya, diserahkan kepada siapa? Allah tabaraka wa taala. Mau diampuni atau tidak, itu urusan Allah. Permasalahan kedua, menggugurkan amal atau tidak.
Ini perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar, sepakat para ulama, maka menggugurkan amalnya semuanya. Bahkan pahalanya habis. Ya. Sedangkan syirik kecil hanya menggugurkan amal yang menyertainya. Hanya menggugurkan amal yang menyertainya. Ana sudah jelaskan waktu itu. Ada seorang suami ketika hujan deras, petirnya keras, sehingga dia sholatnya di rumah berjamaah dengan istri tercintanya. Lalu seorang suami memodifikasi bacaan Qur'annya dengan irama-irama yang dibuat-buat biar terdengar oleh istrinya merdu. Ya, maka suami tersebut di dalam tujuannya ada yang dituju selain daripada Allah, yakni pujian dari istrinya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Syiriknya syirik kecil, maka sholatnya itu tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ya, menggugurkan apa? Amalan yang menyertainya. Itu. Nah, ini hakikat dari syirik kecil. Tapi kalau syirik besar, selesai semua, habis. Ya, haba'an mansura, seperti debu yang ada di atas batu tertiup angin, balas, tidak tersisa. Itu pelaku syirik besar. Ini kita sedang membahas perbedaannya dulu. Permasalahan ketiga, mengeluarkan dari keislaman atau tidaknya. Ya. Konsensus atau sepakat para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bahwa syirik besar mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Sedangkan syirik kecil tidak. Ya, hanya syirik besar. Maka para pelaku syirik dihukumi sebagai kafir karena ia telah keluar dari Islam. Ya, nanti kita jelaskan cabang-cabangnya, model-modelnya, tipologinya, bentuknya. Ya, maka bersabar sampai jam 2. Jam 3 ya? Jam 3. Berarti anak paling panjang waktunya. Masya Allah. Kalau bontot begitu ya. Ini rezeki anak bontot begitu, paling panjang. Yang penting antum nggak lelah, insyaallah. Ya, sampai maghrib, insyaallah. Ya, maghrib di sini, tapi jam 3 anak pulang. Yang keempat, permasalahan kekal di neraka atau tidaknya. Ya, tadi dibahas. Pelaku syirik besar ketika meninggal sebelum bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, maka kekal selamanya di dalam neraka. Waliyadu billah. Waliyadu billah. Ada yang pernah menjadi mantan syirik dulu? Mantan pelaku syirik pernah? Mantan, baca mantan kok susah. Mantan aja apa susahnya? Ya, lupakanlah mantan. Ya, buanglah mantan pada tempatnya. Tempat Allah alam di mana itu? Ya? Mantan syirik, mantan, ya itu jahiliyah semua. Mantan syirik, mantan. Nah, itu jelas. Mantan orang gila. Ya, mantan orang gila. Ya. Ya loh. Dulu kan dibahas. Di sini apa di mana? Bukan di sini ya. Ana bahas. Ya. Al-ghadab bi manzilati majnun. Orang yang suka marah-marah itu menempati posisi orang
gila. Berarti bapak yang suka marah sama istrinya, marah-marah, berarti pernah menjadi, itu berarti mantan syirik, mantan orang gila juga, serem. Kita tuh serem, kalau gak bertaubat tuh bahaya ya. Gitu ya. Jadi, kalau marah-marah itu orang gila itu. Ketika marah menduduki posisi orang gila. Ya, jadi para istri itu begitu. Kalau suami lagi marah jangan dilawan. Kalau dilawan berarti sama-sama menduduki posisi orang gila. Maka nggak selesai itu. Kenapa sama-sama gila? Coba kalau diem, biarkan orang gila ngoceh. Kenapa? Biasa memang orang gila itu ngoceh. Ya. Mungkin yang sebelah juga akhwat pernah menjadi orang gila. Ya, pernah. Alhamdulillah. Nah, sementara syirik kecil tidak kekal di dalam neraka. Gitu. Yang kelima, permasalahan kelima, status dosanya. Status dosa syirik besar termasuk pembatal keislaman, yakni kafir. Ya. Sedangkan syirik kecil secara jenis dan secara umum termasuk dosa besar yang terbesar sesudah syirik. Ini status. Dosa syirik kecil itu dosa besar setelah dosa yang paling besar. Gampang ya? Dosa syirik kecil itu adalah status dosanya dosa besar setelah dosa yang paling besar, gitu aja. Itu namanya rangkumannya kayak gitu. Dosa besar setelah dosa yang paling, ini statusnya. Nah, masalah ke-6, status kehalalan darah dan harta pelakunya. Syirik besar menyebabkan halalnya darah dan harta pelakunya. Maka hukumnya pelaku syirik termasuk zaman Abu Bakar Siddiq dipenggal, dibunuh. Pelaku syirik. Ya, kalau sekarang banyak itu. Ya, cuman yang menggal tidak boleh individu. Harus ulil amr. Tidak boleh ini diamalkan. Diintip rumah orang. Ya, lagi sujud ngedep keris, langsung bapak penggal. Tidak boleh. Penjara. Ya, yang melakukan eksekusi ini adalah ulil amri. Ya, penguasa, pemerintah. Sedangkan syirik kecil pelakunya dihukumi muslim, namun imannya ghairu kamil, tidak sempurna, dan prakteknya disebut dengan fasik. Muslim tapi keimanannya tidak sempurna, prakteknya disebut praktek fasik. Ya, sebagaimana orang munafik. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang munafik itu dia adalah orang fasik. Orang fasik adalah yang mengingkari kebenaran. Ya, mengingkari kebenaran, tidak tunduk atas perintah Allah tabaraka wa taala, maka dihukumi dengan fasik. Ya, itu ya. Jadi yang masih riak-riaan, sum'ah-sum'ahan, itu termasuk fasik. Ketika melakukan riaan itu, nah itu dia fasik. Ya, atau sum'ahan, fasik. Ya, gitu. Tahu sum'ahan? Oh, ya. Segala sesuatu ingin diekspos supaya didengar orang, itu sum'ah. Kalau dia kan selalu ingin dilihat orang sum'ah, sehingga dia akan memodifikasi amal solehnya supaya terdengar oleh orang lain. Ini sum'ah. Memodifikasi amal solehnya supaya dilihat oleh orang lain, ini riya. Ya, maka pelakunya dihukumi fasik. Perbuatannya tadi apa? Riya, pelakunya fasik. Masalah ke-7. Sikap muslim terhadap pelakunya. Ini gimana? Ya, sikap kita. Pelaku syirik besar karena keluar dari Islam, maka jika masih hidup disikapi dengan tidak boleh dimakan sembelihannya.
Ya, pertama, kalau dia menyembelih sesuatu diberikan kepada kita maka tidak boleh dimakan. Ini anak kan pernah cerita di sini kemarin bahwa anak termasuk mantan yang suka makan sesajen. Anak dulu, anak jujur, ya. Anak tinggal di kampung, anak suka makan sesajen. Baik rujak, bekakak ayam, telur ayam, telur angsa, pokoknya mateng anak makan. Ya, anak makan. Itu. Jadi termasuk senang makan saja. Dulu ketika masih gak ngerti jahiliyah. Ya, sekarang boleh gak makan? Gak boleh, karena sesembahan dan apapun yang dipersembahkan oleh orang musyrik maka haram untuk dimakan. Ya. Kalau dulu enak, pulang sekolah SMP itu ngajak temen, siapa yang ada sunatan pasti ada ancak. Ancak itu sesajen dari bekakak ayam, kita ambil. Makan bertiga, berlima. Alhamdulillah kenyang. Nah, itu dulu. Senang dulu. Ya. Yang lebih senang lagi yang naro. Karena dia diyakini bahwa dimakan oleh leluhurnya. Nggak sopan betul itu ya. Leluhurnya disuruh makan di pohon ya gitu, nggak sopan. Ya. Nggak apa-apa. Itu anak ya, makan dulu. Makan. Kalau yang nanam padi, panen kentang, itu selalu ada sesajen. Ya, gitu. Kita makan. Ya. Sekarang nggak boleh. Termasuk sembelihannya haram untuk dimakan. Hati-hati nih Pak ya. Kalau antum dapat sedekah ya kayak gitu ya. Tapi secara zahir. Secara zahir betul prakteknya dia praktek apa? Syirik besar. Kemudian antum dikasih makanan, haram untuk dimakan. Maksudnya makanan yang berjenis yang disembelih. Pun yang tidak disembelih. Karena khawatir makanan tersebut adalah makanan yang memang dibuat ya berbarengan dengan apa? Persembahan kepada selain Allah. Misalkan ini mau bikin ini nih untuk 100 orang, tapi bikin lebih, ini lebihnya saya kasih antum. Nah itu kan bisa saja kan? Mungkin ubi kentang, ubi singkong. Nah itu kan ada persembahannya gitu. Dalam satu nampan itu kan ada ubi, ada kacang, ada tebu masih muda, itu macam-macam. Macam-macam. Ya. Dulu kalau lagi di pondok paling enak tuh karena banyak pilihan. Ini makan gitu. Ya. Tidak ada masalah. Sakit perut enggak, pusing puyeng juga enggak. Ya. Cuman kalau ngaji ngantuk karena kenyang, bisa nggak kenyang gitu. Itu aja masalahnya. Ya. Didatangi sama jin juga enggak. Kata jin, makanan saya kok diambil enggak tuh. Ya. Atau leluhurnya, nenek kakeknya juga enggak juga itu. Gitu ya. Ini mohon maaf pengalaman, bukan ngada-ngada pengalaman. Ya. Pengalaman itu adalah guru yang ya itu mah tidak berharga. Nah, itu kan nggak berharga. Yang lainnya berharga. Ada yang pernah makan sesajen? Hah? Ada yang pernah? Nggak usah malu-malu, ngaku saja, nggak ada masalah. Ya, berarti kan sama dengan anak dong, mantan juga. Mantan pemakan. Waduh, tambah gelarnya. Tambah gelarnya. Itu syirik besar apa kecil? Syirik besar. Bagaimana pelakunya? Dihukum dengan dibunuh. Ya. Dan eksekusinya ditangani oleh ulil amri, oleh pemerintah dari kaum muslimin. Ada gak tawaran? Ada. Tawaran bagi para pelaku syirik besar sebelum dieksekusi, tawarkan untuk bertaubat kepada Allah Taala. Ya, jika bertaubat maka diterima taubatnya dan tidak jadi dibunuh. Dia bertaubat. Saya berjanji tertulis, ya, bersyahadat di situ, maka jangan dibunuh karena sudah apa?
adanya untuk bertaubat. Kurang apa coba Islam itu? Ya. Tapi antum juga nggak boleh. Oh, udah taubat, pokoknya anak taubat. Ya, ada perjanjian gitu kan? Udah antum taubat, tapi tetap anak bunuh, itu nggak boleh. Ya, kalau sudah bertaubat, nggak boleh. Hadnya itu, hukuman itu diurungkan, dibatalkan, gitu ya. Masya Allah kan luar biasa Islam itu ya, luar biasa. Gitu. Ya, berat mana coba bertaubat dengan dibunuh? Ya, berat dibunuh. Berarti kalau bertaubat masih bisa menikmati yang halal gitu kan? Masih bisa, masih banyak. Nah, statusnya kalau sudah bertaubat maka disikapi sebagai seorang muslim. Namun jika pelaku syirik besar tersebut mati dan tidak bertaubat, maka tidak disolati. Tidak disolati, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, ya, dan hartanya tidak bisa diwariskan dan juga dia tidak bisa mewarisi. Berat ya? Tidak disolatkan. Kemudian tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin dan hartanya ya tidak berhak dia hartanya tidak bisa diwariskan. Ini celakanya menjadi seorang yang syirik besar gitu ya. Tapi ingat, harus melihat secara zahir. Tidak boleh pakai dhon, prasangka. Ya, kayaknya sih dia melakukan kesyirikan. Tidak boleh kayaknya, tapi dhon. Tapi benar gitu kan. Tidak boleh pakai dhon. Tahu betul, datang ke rumahnya. Ya, jelas dia menjelaskan praktek-praktek kesyirikannya. Nah, kemudian dia mati sebelum bertaubat, maka 3 sanksi tadi masuk. Tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, kemudian tidak diwarisi. Ya, hal gini tidak boleh pakai dhon, harus jelas. Ya. Kemudian kalau tidak diwarisi hartanya kemana? Maka hartanya kembali ke Baitul Mal. Ke Baitul Mal. Nah, ini, ya. Sedangkan pelaku syirik kecil baik ketika masih hidup maupun sudah mati disikapi sebagai seorang muslim. Seperti ahli warisnya berhak mendapatkan hartanya. Sembelihannya halal dimakan, disolatkan dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Nah, ini kalau pelaku syirik kecil. Ya, tapi tetap dosanya dosa besar. Jangan ini enak berarti ringan. Kalau pelaku syirik kecil tetap aja dosanya besar. Nah, ini permasalahan antara syirik besar dengan syirik kecil. Baik. Kita masuk kepada contoh syirik besar. Yang pertama, syirik dalam berdoa. Yaitu di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga berdoa kepada selainnya. Ya. Ini perbuatan syirik di dalam berdoa. Contoh, seseorang berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala, tetapi dia juga berdoa kepada selainnya dalam masalah yang sama. Ya, dalam masalah yang sama. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Mbah Fulan, dengan keberkahanmu wahai Mbah, mudahkan urusan saya. Nah, ini mempoligamikan berdoa antara siapa? Allah dengan selainnya, maka ini menjadi syirik dalam berdoa. Ada yang begitu? Ada, banyak. Adanya banyak. Ini syirik besar. Ya, berdoa
kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi juga berdoa lewat seseorang yang telah meninggal dunia dengan jahnya dan haknya, ini termasuk syirik besar. Bihaqqi fulan wa bijahi fulan. Ya, ini juga termasuk syirik besar dalam berdoa. Ya. Ini bahaya kan, ya kayak itu masih banyak. Bahkan disambat. Tahu disambat? Dipanggil. Ya. Wahai yang menjaga pohon sawo besar ini, ya, mudahkanlah urusan saya. Tapi awalnya pakai bismillah. Awalnya pakai ya Allah ya Rahman. Ujungnya yang menjaga pohon sawo. Ya, yang menjaga pohon sawo siapa? Yang punya pohon sawo. Kan gampang. Yang punya pohon sawo. Sama kalau ditanya, wahai yang menjaga laut fulan, ya, laut mana gitu kan? Padahal yang menjaga laut tuh jelas Menteri Kelautan. Menteri Kelautan tugasnya apa? Jangan laut, ya kan? Kalau mau ngasih persembahan kepada siapa? Menteri, ya kan? Bawa parsel, bawa makanan kasih, sahih, halal. Tapi kalau dalam berdoa, wahai yang menjaga pohon sawo, bantulah saya. Istri saya sudah lama menikah dengan saya tapi tidak punya keturunan. Ya, saya meminta kepada yang jaga sawo ini, berilah saya keturunan. Dapat gak keturunan? Dapat. Dari siapa? Dari jin yang jaga pohon sawo. Jadi dia bapaknya siapa? Jin. Kira-kira anaknya Sohaib apa Badung? Badung, anak jin. Anak jin itu karena begitu. Oh bisa, oh jin mau. Orang yang biasa mengoleksi barang-barang pusaka itu, memakai jasa-jasa jin, maka jin terkadang menyetubuhi istrinya. Ya, ini fakta. Ada seorang guru ngaji, kemudian dia senang dengan barang-barang pusaka. Ya, entah itu rantai babi, kecubung, mata kucing, merah delima, kemudian begitulah kira-kira. Dia tumpukin tuh, kasih sesajen, dikasih minyak wangi. Istrinya nggak pernah dikasih minyak wangi. Itu bendanya dikasih minyak wangi. Pokoknya bulan tertentu. Itu ketika ada yang nawar, merah delimanya sampai ditawar 1,5 M. Ya, tawar. Ada tes di sebuah tempat. Pergi dia tes ke sebuah tempat. Tetapi istrinya bilang, suami saya tadi malam datang. Ya, datang diem-diem, ditanya juga diem, gitu kan? Ya, kemudian entah bagaimana dia subuhnya pulang lagi. Terjadilah apa yang terjadi. Ya. Dia nanya, dulu belum ada telepon, ya. Pager itu hanya orang-orang high-end gitu yang punya. Ya. Akhirnya dia nunggu suaminya pulang. Pulang dia sedang apa tadi? Tes barangnya yang sudah ditawar 1,5 miliar. Itu anti tembak. Anti tembak. Maksudnya anti tembak itu kalau ditembak nggak mempan. Itu anti tembak. Padahal anak belajar gitu gampang, anti tembak tuh. Yang penting senjatanya gak ada pelurunya itu. Nggak bisa. Itu anti tembak. Nggak syirik itu, nggak syirik itu. Nggak syirik. Ini anti tembak. Nggak syirik. Dia tanya, kemarin kenapa pulang kok diem aja, tiba-tiba tidur aja gitu. Kaget suaminya kan. Loh, aku nggak pulang kok. Terus yang kesini siapa? Yang tidur sama aku siapa? Nah, mulai itu.
Disitulah perpecahan. Ada kecemburuan suaminya kepada siapa? Kepada yang datang yang surahnya, fisiknya mirip dengan siapa? Tidak ada yang bisa seperti itu kecuali jin. Ya, kata Al-Ghazali di dalam Ihya'nya, Imam Ghazali dalam Ihya'nya, jin itu seperti kalibas, seperti pakaian di lemari kita. Maksudnya apa? Setiap orang yang punya baju di lemarinya pasti tahu warna apa, seperti apa. Dan ketika dia ingin memakai baju yang seperti apa, maka baju itu ada. Itulah jin. Bisa seperti itu. Sesuai dengan apa? Donnya, keinginannya. Ini siapa? Yang terbesit siapa? Muncullah seperti itu. Itu jin. Ya. Bisa dia modelnya aki-aki, bisa anak muda. Bisa jelek, bisa ganteng. Itu jin. Kalau kita kan nggak bisa. Jelek ya sudah jelek. Selamanya. Gitu kan? Mau dimodifikasi apa jelek ya? Nah, itu. Mau pakai susu. Di sini, di sini, di sini. Ya. Itu namanya khuyala. Hanya hayalan orang yang lihat. Tapi orang pakai susuk datang ke sini Pak, jelek lagi mukanya. Ayo dong. Pokoknya pakai susuk datang ke sini pasti jelek. Kenapa? Karena khodamnya pasti sapar. Ketika ada di majlis ilmu, khodamnya keluar. Kenapa? Tidak bisa. Di majlis ilmu. Gitu kan? Nanti kalau keluar dari majlis ilmu dia masuk lagi. Dia kalau ngaca ganteng lagi. Tapi kalau datang ke majlis ilmu, jelek. Kata temannya, kok kalki roda. Seperti monyet katanya. Oh berarti khodamnya keluar. Itu gak usah susah-susah ngeluarin susuk, datang ke tempat ngaji keluar dia. Gitu ya. Susah amat gitu ya. Masya Allah. Kalau ada pengalaman enak ngomongnya. Kalau nggak punya pengalaman antum susah. Ya, susah. Nah itu syirik itu seperti itu. Ya, berdoa kepada selain Allah dengan apapun. Ya, kenapa? Karena berdoa harus langsung. Doa kan ibadah. Dan ibadah tidak boleh memakai pelantara, harus langsung kepada Allah. Penyampai syariat, masyhur, sahih, pakai pelantara. Quran turun, pelantaran siapa? Jibril alaihissalam, ya kan? Kita bisa memahami sholat, ada pelantara siapa? Nabi. Nabi juga ada lagi yang menyampaikan kepada kita siapa? Sahabat Nabi, tabi'in. Itu sahih. Tetapi dalam berdoa itu langsung tidak pakai pelantara. Gitu kan? Tidak boleh menduakan Allah dalam berdoa, maka termasuk syirik besar. Ini ayatnya faida raqibu fil fulki da'wallah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum. Ini dia ketika berada di fil hawa, di pesawat. Ya, maka mengecil hatinya sekecil hati burung, kecil. Ya, di tengah lautan juga mengecil, dia dhaif, lemah. Tapi ketika sudah ke daratan, kembali melakukan apa? Kesyirikan. Ini namanya menduakan Allah. Di mana letak permohonannya? Pasti yang namanya orang terhimpit, takut, itu memohon. Ya Allah selamatkan aku, kan begitu. Ya, bukan cuma itu, Pak. Orang-orang yang duitnya banyak, ya, nanti akan muncul di akhir zaman. Kendaraannya sudah bukan lagi mobil yang di darat seperti kita. Dia akan membeli pesawat yang ukuran kecil, ya, yang bisa nanti macet juga di atas. Ya kan, orang-orang berlari. Sudah macet di darat sini di jalanan, beli pesawat kecil yang sudah ada sekarang tuh, taksi kecil yang di atas. Tapi kalau semua orang sudah sewa beli itu, di atas macet juga. Ya, macet juga pasti, Pak. Mau ke Serpong semuanya pakai itu. Macet di atas jalurnya, ya kan? Udah ada ke di Indonesia tuh yang taksi bisa terbang itu? Karena udah dipamerkan ada tuh, udah dipamerkan itu. Yang cukup berdua saja tuh. Itu orang-orang banyak duit pasti beli itu, Pak. Satu, mungkin karena biar gak macet. Kedua, gaya hidup. Ketiga, biar aman. Orang biar aman berarti dia berlindung, gitu kan? Kepada siapa berlindungnya? Walaupun dia kepada selain Allah, tetap yang menjaga itu siapa? Berarti cari selamat kan? Berarti isti'anahnya kepada siapa?
Allah juga. Berarti hati kecil yang memohon, berdoa kepada Allah. Tetapi setelah sampai di darat, dia berdoa kepada selain Allah, syirik. Dan itu banyak seperti itu. Ya. Bapak pernah kan, semua pernah naik kapal laut ya? Ya. Baik yang cepat itu apa namanya? Speedboat ya. Itu kalau ke Merak saja itu kan begitu, aclog-aclogan Pak. Loncat-loncat. Ya, itu loncat-loncat itu. Ya. Anak sampai muntah-muntah dulu. Muntah-muntah tuh. Ya, takut kita. Takutnya apa? Anak sederhana, takutnya anak gak bisa renang dulu. Gak bisa renang. Coba kalau pet aja gitu kan pecah. Mau kemana gak bisa renang? Insya Allah langsung tenggelam. Kita mohon kecil banget rasanya ya. Ya Rahman, salimni ya Allah. Wahai Zat Tuhan, selamatkan aku itu. Sampai di darat, cari makan yang enak-enak. Lupa lagi itu. Itu manusia tuh kayak begitu modelnya. Ya. Dan itu sampai ada ke ujung, paling kecil. Ya. Di apa? Pengeboran gas itu, offshore ya. Di Kepulauan Natuna. Dengan izin Allah, Anda pernah ke sana. Allah Ta'ala mungkin 7 kali atau beberapa kali kajian di sana. Itu kan di tengah laut itu Pak. Naik ke helipadnya ke atas itu, sekeliling bungking itu lautan. Makin kecil rasanya. Anak kan udah kecil, makin kecil rasanya. Makin kecil. Itu sholat aja begoyang-begoyang gitu. Ya Allah, betapa dhaifnya kita sebagai manusia. Kalau Allah balikan itu, sudah itu. Ya, selesai Pak. Ya, bahasa anak sekarang tamat riwayatnya itu. Selesai itu. Nggak ada mau kemana Pak. Dengan kecepatan izin Allah gitu, tetap nggak bisa walaupun sudah disiapkan untuk apa? Ikhtiar ya, supaya selamat itu kalau dengan kecepatan, dengan izin Allah, nggak bisa apa-apa Pak. Ya kan? Berarti kemanapun kita berjalan, kita berdoa sebetulnya minta perlindungan kepada Allah. Tetapi setelah sampai di daratan, mengingkari, kufur, syirik kepada Allah. Ini bentuk syiriknya yang seperti itu termasuk syirik besar. Satu ya. Yang kedua, takut kepada orang mati atau pada mayit yang dia menurut perkiranya akan membahayakan dirinya. Ini namanya orang syirik atau pelaku syirik idiot. Lah orang takut sama orang mati itu. Lalu dia meyakini mayit itu bisa apa? Membahayakannya, kan idiot itu. Ya? Sejak kapan orang yang sudah meninggal bangun lagi? Ya? Sejak kapan orang yang dikubur mengucapkan terima kasih sama yang nguburnya? Sejak kapan mayit yang dimandikan itu kemudian dia sebelum dikafani berterima kasih? Ya kan? Baik secara jelas ucapannya atau isyarat mengedipkan matanya. Antum kabur pasti. Itu terima kasih nah. Makanya orang yang meyakini itu mayat itu bisa membahayakan, syirik besar. Syirik besar. Hati-hati. Tapi adakah yang masih takut dengan mayat? Kok banyak? Ada ya? Pertanyaannya Pak, katanya takut dengan apanya dengan mayat? Coba anak nanya, bantu. Takut dengan apanya coba? Hah? Jawabannya tahu. Tahu tuh takutnya gimana kalau tahu? Gitu. Ini yang laki-laki coba. Takutnya apa coba? Kalau dengan mayat takutnya di mana? Hah? Takut apa? Baik, seremnya di mana? Mayat yang seperti apa yang membuat antum serem? Hah? Ini kan talbis iblis. Talbis seremnya di mana, Pak? Ya. Dia kan nggak bisa melotot. Ya kan? Itu mata begini seremnya di mana? Serem itu kalau bisa melotot baru serem. Begini aja mayat itu baru serem. Antum tabok tuh mayat kayak begitu. Udah mati aja masih melotot. Tabok tuh ya. Ini kan gak masuk akal kok. Takut sama ini syirik Pak. Diyakini dia bisa membahayakan. Oh mayit ini bisa membahayakan. Kapan mayit membahayakan orang hidup? Orang hidup itu yang membahayakan orang mati gitu. Gak ada bahayanya di mana.
Mayat itu sepasrah-pasrahnya, seridho-ridhonya, seikhlas-ikhlasnya. Itu orang mati, mayat itu segitu, Pak. Mandiin pakai air hangat dia terima. Dimandiin pakai air dingin, terima, gitu kan? Dikubur sempit, terima. Lapang dilapangin, terima juga, gitu kan? Ya di mana seremnya, di mana takutnya? Berpikir deh. Ya, jangan idiot di situ ya. Pokoknya sirik ini sirik idiot namanya. Gitu. Takutnya di mana? Ayo, siapa yang udah ikut ini pelatihan jenazah? Yang sudah ikut pelatihan jenazah? Sudah. Terus sudah praktekin belum? Berapa kali? 2 kali. Enak kan? Gak ada masalah kan? Mimpi juga mimpi enak kan? Tidur nyenyak, makan enak, masalah mah. Ya sudah, apalagi Pak? Ya enggak ada. Anda pernah mengurus yang meninggal qadarullah masyafa'ala tabrakan. Kepalanya hancur kepalanya. Ya sudah diusahakan dikasih kopi dulu supaya tidak membusuk, tahu? Ya, kemudian hanya diusap saja, dimandikannya pas yang pecahnya itu dikumpulkan. Ya, dikasih kapas itu ditebelkan supaya mengurangi tetesan darahnya. Tapi ala kulli hal setelah dikafani masih netes. Dan itu keluarganya minta dikuburkan di kampung. Sudah di sini susah, minta dikuburkan di kampung. Itu sepanjang jalan itu netes. Gak ada masalah. Teman-teman gak mau Pak, takut. Konon katanya kalau meninggal tabrakan itu, maka dia suka menjelma. Ya toh? Makanya ada kilometer sekian kan gitu tuh. Iya ya. Hati-hati di kilometer sekian. Bahkan di kilometernya dikasih nama orang yang celaka di situ. Gitu ya. Pernah dengar? Nggak usah disebut kilometer berapa, tapi ada kan di situ ya. Ada itu. Pokoknya kalau lewat situ, hati-hati. Kalau enggak syaratnya harus klakson dibunyiin 3 kali, maka lampu dimnya kedipkan. Nah, ini kan gimana ceritanya? Emangnya ada apa jin dengan klakson? Ada apa jin dengan lampu? Coba buka gitu. Ya? Yang sudah buka di mana? Akhirnya ketika ini masyhur Pak, terus diceritakan, orang-orang yang sudah berakidah pun lambat laun sedikit-sedikit mulai apa? Minimal kendaraannya pelan-pelan. Katanya, udah sirik juga tuh. Dia nggak pakai klakson tapi pelan nih. Sampai lewat, alhamdulillah. Enak ada apa? Hati-hati nih. Hati-hati. Begitu sirik itu. Gitu ya? Gak ada. Sampai selesai dikuburkan malam. Selesai dikuburkan, saudara anak itu iseng. Mang, ini kan ada kain sarungnya nih, kain samping itu. Biasa kan pakai kain perempuan itu. Ya. Kita pakai selimut aja kan dingin. Ya udah, ayo pakai lah, nggak apa-apa. Pakai. Bener Pak. Tidur nyenyak aja sampai subuh tuh. Padahal itu kain sarung yang dipakai apa? Nutupinya sepanjang jalan. Nyenyak, enak. Itu anget. Nggak ada masalah. Apa itu gerbek-gerbek gitu kan sarungnya? Enggak. Atau dia bilang ini jangan dipakai. Enggak pernah dan tidak akan pernah. Kalau ada yang terjadi bukan mayat itu, jin. Untuk apa? Menyesatkan manusia supaya memberikan sesembahan. Gitu ya? Oh iya, ternyata kain sarungnya terbang. Dan dia katanya minta dibeli apa? Dibuatkan bubur hitam dan dikasih rokok lisong. Akhirnya dibuatkan bubur, dikasih rokok. Betul itu, kain sarungnya diem. Berarti dia menang, si jin kalah si manusia. Jin menang untuk apa? Menjerumuskan manusia menjadi syirik. Ya, masalahnya apa Pak? Masalahnya amal dia yang sudah bersusah payah selamanya itu hapus semuanya gara-gara apa Pak? Ngasih bubur dengan ngasih rokok lisong.
Sederhana kan syarat jin itu? Sederhana. Ya, itu jin Indonesia sekali lagi seleranya rendah. Seleranya rendah gitu ya. Ayo, jangan takut lagi sama mayat. Ini hati-hati. Udah ngaji gini masih takut. Mas, ada yang meninggal, kebetulan yang biasa mandiin nggak ada. Saya ada kebutuhan sama itu takut itu namanya. Takut itu namanya. Allah Maha tahu, antum nggak boleh punya alasan. Oh iya, alhamdulillah, pahala besar. Ya, pahala besar, bismillah. Nggak ada. Anak berapa kali ceritakan, anak pernah nguburin mayat selain itu, yang sakit lama. Kemudian karena terburu-buru, tangan anak masuk ke matanya, karena sudah busuk. Masuk. Itu ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu ya. Boleh gak minta maaf? Ya gak masalah, cuma ngomong, mohon maaf, gak ada masalah. Jangan sama orang tuanya, gak perlu. Ya, jangan sama, gak perlu. Jadi ya, mohon maaf sudah. Kenapa? Kata Nabi, mayat itu merasakan apa yang kita usahakan. Sebagaimana ketika memandikan tidak boleh kasar, karena mayat itu merasakan. Ya, merasakannya. Ya, seperti itu. Dan tidak boleh dibesar-besarkan. Gimana nanti malam ya? Nah, apa-apa. Memang malam dari dulu juga malam ya malam. Siang ya? Ya siang. Ya. Insyaallah di sini ya. Pokoknya ini lebih penting karena masih banyak. Khusus para laki-laki masih takut dengan mayat itu. Ganti statusnya jangan laki-laki. Yang ketiga, mengharapkan sesuatu kepada selain Allah yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudarat. Atau seseorang yang meminta sesuatu kepada selain Allah di mana tidak ada manusia pun yang mampu memberikannya selain Allah, yang mungkin, tidak mungkin. Seperti memenuhi hajatnya, menghilangkan kesulitan, selain itu dari berbagai macam bentuk ibadah yang tidak boleh dilakukan melainkan ditunjukkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini juga yang praktek ini banyak ya. Gini, ya mau gak mau ini. Ya mudah-mudahan tidak bermaksud apa-apa karena harus Anda jelaskan. Ada katakanlah antum bikin rumah. Kemudian setelah rumah mau selesai, supaya mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian di rumah, antum memotong kambing, kemudian kepalanya ditanam. Dengan meyakini bahwa dengan itu pasti tentram, damai, bahagia. Bahasa lainnya sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti dia digantungkan ke apa? Ke kepala kambing. Bahkan kata Nabi, man ta'allaqu syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia akan mewakilkan kepada sesuatu tersebut. Contoh, orang yang pakai jas rompi isim, maka dia kemanapun pasti dia mewakilkan keselamatannya ke rompi tadi. Tidak mungkin tidak, karena manusia. Tidak mungkin. Maka ini para ulama menutup kesyirikan itu serapat-rapatnya, karena tidak mungkin. Sebagai manusia pasti akan menyandarkan sesuatu kepada hal itu, kepada yang ia ikhtiarkannya. Contoh kecil misalkan pakai cincin, cincinnya yang dari leluhurnya umpama itu bisa mendatangkan hal-hal yang gaib. Di antaranya kalau jalan kemana-mana bisa selamat, aman dari orang jahat, hipnotis dan sebagainya. Orang ketika pakai cincin itu, dia pasti menggantungkan keselamatannya ke Allah tuh kecil, Pak. Kecil kemungkinannya. Pasti kemana? Ke cincinnya itu. Pasti itu. Ini khusus yang sudah pernah dulu, itu gak salah lagi. 180% ke benda itu. Bukan ke Allah. Ke Allah tuh biasanya kalau benda itu sudah tidak mujarab, tidak manjur. Pasti. Ya Allah, kenapa sih ini kok gak ada khasiatnya tuh, baru dia ke Allah, Pak. Selain itu, selama itu kemana? Ke cincinnya, ke isimnya, ke wafaknya, ke ajimannya, ke situ, Pak. Gak mungkin kepada yang lain. Maka kiranya pantangan-pantangannya biasanya dia ikutin.
Oh, ini kalau ke kamar mandi tidak boleh dibawa pipis. Ya, akhirnya ditaruh di atas kamar mandi. Ya, buru-buru dia pergi pulang. Akhirnya lupa, ditemukan oleh pengurus masjid, dibuka, oh ada isimnya. Itu pasti, Pak. Duitnya nggak ada. Yang ada, ya kan sering kata muridnya, duitnya nggak ada ini. Yang ada apa? Jimatnya, isimnya. Ada sering ditemukan. Ya, ada kertas putih yang sudah ada tulisannya dengan apa itu? Kaligrafinya apa itu? Di situ. Itu jelas isim. Ya. Kalau memang bisa dibaca sebagian ulama boleh, Pak. Ta'allaq syai' itu yang bisa dibaca. Tapi kalau dengan kalimat yang tidak bisa dibaca, dilarang. Ini khilaf ulama, tapi mayoritas ulama melarang juga walaupun yang bisa dibaca. Misalkan dari Quran gitu kan. Itu mayoritas ulama, jumhur ulama melarangnya. Dan itu sering kita temukan seperti itu. Atau Quran kecil, ukuran segini. Ya. Quran kecil, ukuran segini di bawah. Itu dia di bawah saja, Pak. Kenapa kalau dibaca kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin bisa baca. Nggak mungkin. Ya, segini gini. Dibuka tuh nggak mungkin bisa dibaca. Maka yang kayak begitu tuh pasti dijadikan sebagai apa? Sebagai penangkal. Yakni ajimah, berarti dia mewakilkan dia terhadap penangkal tersebut. Kalau sudah mewakilkan berarti menduakan. Jelas. Syirik besar itu. Ya. Nah, itu. Gelang. Gelang yang sudah diisi dengan khodamnya, jinnya. Kan ada tuh. Pokoknya gelang ini dibawa kemanapun pasti kamu aman. Nah, ini kan jelas kan? Padahal yang punya keamanan siapa, Pak? Al-Amin, Al-Amnu, Allah. Zat yang maha menyelamatkan, Allah itu. Loh, ini malah dia bergantung kepada gelangnya tadi. Maka Nabi ketika melihat yang pakai gelang seperti itu, kata Nabi, inziha, cabut. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan manfaat, bahkan menambah madarat. Yang pakai apa tadi? Gelang. Yang pakai cincin. Yang pakai kalung yang diyakini ada apanya? Kekuatan mistiknya. Karena dia akan bergantung kepadanya. Gitu ya. Jangan mau dibohongi. Kalau pakai cincin ini, kamu kalau makan, insya Allah nggak bayar. Ya. Pulangnya bayar. Ya, bayar. Nah, ini bahaya. Yang keempat, syirik niat. Syirik niat, keinginan dan tujuan. Yakni menunjukkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tujuan juga untuk selain Allah Tabaraka wa taala. Dua nih, Pak, niat dan tujuan. Nah, gini. Ada orang yang niatnya untuk gini. Kalau orang datang ke pesugihan, niat dia cari pesugihan. Niat tersebut untuk Allah, untuk dirinya. Bahkan niatnya dirinya supaya kaya. Datang ke mana? Pesugihan. Nah, tujuannya untuk Allah bukan? Bukan. Tujuannya untuk selain Allah. Ini sudah dua. Niatnya sudah bukan untuk Allah, tujuannya bukan untuk Allah juga. Berarti endingnya untuk siapa? Ya untuk dirinya, Pak, bukan untuk Allah juga. Sementara orang beriman tujuannya untuk Allah, niatnya untuk Allah, endingnya pun untuk Allah. Itu kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semua untuk Allah. Ini bukan. Sehingga ketika amalan seperti itu biasanya ritual-ritualnya juga jelas ritual memakai bantuan jin, syaitan. Seperti ada ritual pesugihan ya dengan apa? Tukar pasangan suami istri. Dengar kan? Ya, dengar ya? Ada. Jadi kalau mau ke tempat tersebut harus bawa pasangan yang lain. Sehingga ritualnya supaya kaya gantian tuh. Ya, istri fulan ke fulan, suami fulan untuk si fulan. Waliyadzubillah. Dan banyak yang datang.
Untuk apa Pak? Tujuannya ingin kaya. Kalau seperti bukan untuk Allah, iradahnya, niatnya, dan juga tawakalnya, ini syirik besar. Sudah berzinah, kemudian pesugihan, dan lain sebagainya. Ya. Ada lagi ritualnya tidak pakai pasangan. Ya, Anda pernah jelaskan kemarin. Ritualnya supaya kaya, selama berpoligami dengan jin itu tidak boleh mandi seumur-umur. Tidak boleh mandi. Ada Ustaz? Ada. Pesugihan untuk mendapatkan harta. Ya. Syaratnya enteng. Tidak mandi seumur hidup. Ini enteng apa berat ya? Enggak mandi doang Pak. Enggak mandi. Baunya kayak apa? Ya, enggak mandi. Itu ada ritual seperti itu. Terbukti. Banyak duitnya. Mobilnya puluhan. Ya. Tapi orang dekat pun bau. Tapi karena pengen kaya, ya sudah dijalani. Ini namanya syirik niat dan tujuan. Ada lagi ritual lainnya di sini dengan medium-medium yang tidak syar'i. Niat tujuannya sudah syirik, mediumnya yang tidak syar'i. Kalau istri bapak, istri antum, biar tunduk patuh sama antum, tidak doyan jajan, ngomongnya hemat, tidurnya nyenyak, maka ada medium, ambil fotonya, kemudian tanam foto tersebut sesuai dengan hari lahirnya. Di mana ditanamnya? Di pintu masuk kuburan. Itu ada yang kayak begitu. Ada yang begitu Pak. Ya, maka hati-hati nih, akhwat kalau hilang foto. Ini diambil fotonya sesuai dengan apa hari lahirnya. Misalkan dia hari lahirnya Ahad, ya, maka dia ditanamnya hari Ahad. Ahad itu 5, berarti ngambilnya jam 5. Tanam jam 5. Udah tuh. Apakah isinya menjadi berubah? Bisa. Kenapa? Dengan siapa? Ulahnya sih jin. Permanen? Oh tidak. Tidak yang permanen. Untuk apa? Jin paham betul supaya dia kalau sudah nggak permanen balik lagi. Berarti kan melakukan syirik lagi, melakukan terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai dia mati. Itu bahayanya. Orang pesugihan kadang permanen Pak, naik kemudian dibanting, ya, sekuat-kuatnya darah, jatuh sejatuh-jatuhnya. Kelambakan dia. Akhirnya dengan kelambakan dia berpikir, waktu aku bangkit dari mana ke mana ya, datang lagi. Ya, pesugihan naik lagi, jatuhkan lagi, begitu sampai mati, mengerikan dan menyedihkan. Itu di dunia, belum lagi besok di. Nah, seperti itu. Ada lagi nok lain, warna lain dalam pesugihan ini, niat dan tujuan. Pengen kaya, gitu kan? Pengen kaya, puasa 41 hari. Ini mengalahkan puasa Ramadan. 41 hari puasanya. Kemudian pada hari yang terakhir mati geni. Mati geni itu apa? Tidak tidur semalaman. Kalau dulu anak dapatnya bilangnya mati geni. Gak tidur dan berbukanya hanya satu kepel nasi, segelas air putih. Malam itu gak boleh tidur. Ada satunya syarat harus mengelilingi kuburan sepanjang malam itu sampai menjelang adzan subuh. Tawaf di kuburan.
Ya tawaf kan namanya berkeliling kan tawaf kuburan. Dan buka besarnya ketika adzan subuh. Jadi maghrib tadi buka kecil. Hanya sekepal nasi, air 1 gelas. Ini tidak boleh tidur. Kalau tidur batal. Harus diulang dari awal lagi. Puasa lagi 41 hari. Betapa beratnya syariatnya. Ya toh? Padahal syarat dalam Islam kan begitu. Ringan. Kata Nabi apa? Adzan berkumandang segera batalkan puasa. Kan begitu. Gitu kan? Ringan Pak. Ini nggak dibatalin. Toh batal cuma sekepal nasi. Ya. Padahal normalnya kita apa kalau bulan puasa? Kalau lihat cuma sekepal nasi Pak, nggak tertarik. Wallahi itu. Jangankan nasi sekepal ya. Sudah ada gorengan, sudah ada kolak aja masih nyari yang lain. Nggak tertarik itu. Tapi di puasa itu hanya itu aja. Buka besarnya ketika adzan subuh. Itu dilakoni Pak. Supaya apa? Tercapai tujuan dengan cara yang syirik tadi. Nah, gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi. Dengan niat dan tujuannya ingin kaya, tujuannya untuk Allah dengan persembahan yang disebut dengan kalau anaknya ditumbal. Ya juga berlaku betul adanya tumbal itu betul adanya. Ya. Anaknya yang dia cintai, yang dia sayangi, ya. Kadang mertuanya, kadang emaknya sendiri. Diturutin demi apa, Pak? Tercapai tujuan. Ini serem, Pak. Bab itu serem. Maka disebutnya dengan kegelapan yang paling gelap. Ya, kegelapan yang paling gelap tuh inna syirka ladulmun azim. Syirik itu adalah kegelapan yang paling gelap, Pak. Dan orang kalau sudah masuk ke situ, Pak, susah untuk dinasihatinya, ya. Bayangin coba ada seorang ayah tidur di plafon rumahnya yang bagian dapur itu apa namanya ya kalau di Jakarta. Ini kan kalau di tempat Anda itu kan ini dapur tempat masak. Itu kan ada yang namanya satu tingkatnya untuk naruh jagung, kacang, ya, biar keasepan. Hah? Udahlah nggak apa-apa yang beda-beda kita nggak ada masalah. Itulah kira-kira. Baik. Nah di atasnya itu kan baru langit-langit itu ya. Tapi sama hitamnya sama itu. Asapnya. Itu ada yang rela tidur 7 hari 7 malam, Pak. Di situ demi mendapatkan apa? Kekayaan. Logikanya di mana, Pak? Orang kaya itu datang cari duit. Punya barang dijual, Pak. Digandakan di pasar, jual, beli, jual. Itu bisa, Pak. Ini kalau tidur di langit-langit kayaknya dari mana? Ya. Zaman dulu ada itu. Dengan apa? Ada ilham katanya kalau tidur seperti itu nanti ada yang ngasih rugom, ngasih nomor. Apa namanya itu dulu? Nah, Bapak tahu. Tahu deh. Itu kan aneh-aneh tirakatnya, Pak. Kok cari nomor di situ, Pak? Ya kan? Kenapa gak minta sama anaknya ketika dia belajar matematika, ketemu itu nomor di situ? Ya kan? Mau kalian kurangan, ya kan? Tambahan ada di situ, malah tidur di atas langit-langit. Itu pernah dengar, Pak? Tapi anak punya tetangga. Bapak tuh kemana kok nggak kelihatan sekarang? Jumatan nggak ada, ke masjid nggak ada. Dia bilang lagi safar. Padahal tidur di langit-langit tadi untuk dapat rugom tadi, rugom jetu. La haula wala quwwata. Ini demi kekayaan. Ini syirik niat dan tujuan. Apakah yang kayak gini sekarang ada? Masih ada, tapi dengan tipikal yang berbeda. Tentunya semakin canggih gitu ya. Sekarang nggak tidur di atap langit, nggak mau Pak di dapur, tidurnya di hotel. Tapi yang di kuburan masih ada kan? Ada juga. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang marah. Karena memang Anda harus jelaskan. Harus dijelaskan. Ini sedang menjelaskan dalil. Tidak untuk menyinggung, tidak. Dan Anda bercerita berdasarkan pengalaman. Ya, gitu ya. Kalau antum yang nggak punya pengalaman berarti bukan mantan. Gitu ya. Nah ini yang keberapa? Keempat. Dikit lagi insyaallah. Kelima, syirik ketaatan, yaitu mentaati selain Allah dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti di sini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahida la ilaha subhanahu amma yusyrikun. Ini dalam ketaatan, mentaati selain Allah tabaraka wa taala untuk mendatangkan manfaat dan madarat. Mentaati selain daripada Allah tabaraka wa taala untuk apa? Dalam rangka mahabbah, ketaatan dalam rangka mencintainya dan takut akan madaratnya. Ini tidak boleh. Contoh, melewati suatu tempat yang angker, kemudian jalan sambil menunduk-nunduk, itu kan ketaatan. Permisi, permisi ya, permisi, jangan ganggu, saya cuma numpang lewat. Itu kalau ada semut ketawa tuh semut itu, cuma numpang lewat, itu kan ketaatan ini. Bahkan sampai menundukkan, saking apa? Takutnya bukan kan kalau menunduk sebagai tahiyah pada awalnya penghormatan. Sedang menghormati siapa itu? Hah? Kalau dulu di kampung kalau mau ngambil air di mata air, biasa mata air itu ada di bawah pepohonan, rindang gitu. Itu kalau sudah jam 5 sore pada gak berani, Pak. Takut. Kalau tuh ada harus diantar. Nah, kalau diantar tuh sampai jongkok-jongkok jalan itu. Orang sudah bilang ngerondang. Jongkok gitu. Enggak boleh. Jangan berisik, pelan-pelan gitu. Tapi di depan ibu emaknya tuh gak begitu, Pak. Gitu. Ya, depan mata air pelan, tawadhu gitu kan. Taat. Di depan orang tuanya lewat, lari aja enggak masalah. Keliru gak tuh? Keliru. Gitu ya. Ini ketaatan, enggak boleh ditaati seperti itu. Gitu ya. Termasuk ketaatan itu memberikan sesembahan, ketaatan ini. Minta A dikasih, minta B dikasih. Ini ketaatan kepada selain Allah untuk mendapatkan manfaat dan menolak madhar. Ini syirik besar. Gitu ya. Ini namanya memberikan sesuatu itu namanya mentaati. Minta kepala kambing dikasih kepala kambing, minta kepala sapi dikasih kepala sapi, minta ayam yang hitam semuanya dicariin, dikasih ayam hitam semuanya. Kulitnya hitam, dagingnya hitam, darahnya hitam, beraknya hitam. Pokoknya semua karena takut oleh sang penghuni itu dicari, ditaati, persembahan. Ayam apa namanya? Nah, apa semua ya? Biasanya ayam itu kan langka, susah ya. Harganya mahal. Kenapa mahal, Pak? Ini dia ya dikutak-katik oleh oknum jin. Oleh oknum jin supaya harganya mahal. Maka para dukun biasa terima kasih sama jin tuh. Makasih jin sehingga ayam yang biasanya cuma 50.000 jadi 500.000. Ya, terima kasih sama jin itu. Padahal dia sudah mentaati permintaan siapa? Maka kalau ada yang kesurupan kan suka minta macam-macam, Pak ya. Biasanya apa normalnya? Minta apa kalau kesurupan itu? Biasanya. Minta rokok. Yang kesurupannya perempuan, masih minta rokok juga. Ya, ini perempuan yang minta rokok. Apalagi ini minta kopi. Kopinya kopi apa? Hitam. Dari dulu setahu anak jin itu kalau kesurupan selalu minta kopi hitam. Ya, kenapa nggak minta Torobika, ABC, STMJ? Kan lebih hello itu dibandingkan dengan kopi hitam. Sekali lagi menunjukkan seleranya rendahan. Ya. Maka kalau ada yang kesurupan sesekali Bapak jangan dikasih apa? Gak usah kasih kopi hitam. Kasih, nih kopinya STMJ. Nah, STMJ bukan kopi ya. Kasih aja STMJ. Kalau diminum berarti bohong dia kesurupannya itu. Lu tadi katanya minta kopi hitam. Anak kasih STMJ kok mau juga. Berarti bohong. Makanya guru anak bilang kalau ada kesurupan tampar dengan keras pasti sadar. Pek, ya. Jadi nggak pura-pura lagi. Ada 4 jenis kesurupan, Pak. Kesurupan karena memang jin benar adanya.
Kesurupan karena pura-pura, Anda ada masalah. Kesurupan untuk mencari duit. Kesurupan untuk bersekutu dengan jin dengan cara bohong. Bersekutu dengan dukunya dengan cara bohong. Ada 4. Kesurupan dengan jin itu gampang. Karena ketemu orang soleh pun bisa sembuh. Kesurupan dengan apa tadi yang kedua? Pura-pura biasanya kada ada masalah. Misalkan berantem dengan suaminya, tiba-tiba kesurupan itu bohong itu, gak usah diobatin, ya, gak usah diobatin gitu. Ya, paling kalau mau bapak obatin, ambil duit 1 gepok, taruh di depannya, sembuh langsung tuh. Nih, gitu kan, sembuh itu bohong. Ada lagi anak-anak misalkan karena ditekan oleh orang tuanya untuk belajar capek gitu kan, akhirnya dia berontak dia, pura-pura kesurupan, kayak kesurupan gitu kan. Tergantung dia, musim harimau kayak harimau, musim apa namanya? Monyet ya kayak monyet gitu kan. Nah, yang ketiga ada kesurupan karena uang, cari duit. Biasa kan datang ngobatin, ya. Ketika itu dia bawa temennya, ya akhirnya kesurupan temennya. Ini dalam rangka cari duit. Ketika ditanya, boleh gak saya yang jadi mediumnya? Oh kamu gak sensitif. Ini teman sensitif. Padahal ya emang bohong dia, emang bohong gitu Pak. Ada yang begitu kan? Atau loncat-loncat tinggi gitu. Ketika selesainya pada sakit katanya. Orang bohongan sakit gitu. Nah, ada kesurupan demi siapa? Gurunya. Ini juga kesurupan yang bohong. Ini biasanya ada dalam pengobatan, pakai duit, gak pakai duit, ada yang seperti itu. Sehingga ditanya, ini ada tamu dari jauh mau berobat. Sudah kemana-mana gak sembuh. Menurut kamu ada apa? Nah, ini yang disuruh bilang. Ada yang iri. Oh, ada yang iri. Catat. Orang mana yang iri? Orang dekat. Catat lagi. Terus orang dekat tuh yang mana? Orangnya yang dikenal. Sudah dikenal sama dia. Ya. Terus lagi seperti apa irinya? Pokoknya rumahnya itu 1 RT dengan kamu. Nah. Terus maunya apa? Oh, pokoknya dia iri. Karena kamu punya ini, dia nggak punya ini, kayak begitu tuh. Nah, gitu. Terus kamu tenang aja, biarkan nggak usah dibales. Yang penting sembuh. Oh, caranya apa? Siapkan telur angsa yang baru saja perdana, baru bertelur. Cari telur angsa yang perdana. Nanti syarat kedua, beli minyak Sulaiman. Di mana minyak Sulaiman? Pokoknya ada, cari. Ya, harganya memang agak mahal katanya gitu ya. 1 milinya bisa 900 sampai 1,5 juta. Demi tadi beli. Syarat ketiga apa? Syarat ketiga ya, carikan bunga 7 warna. Cari bunga 7 warna. Sudah sampai dapat itu, cari telur perdana itu susah loh Pak. Ya. Hanya punya angsa apa enggak? Punya. Ada telurnya enggak? Ini jantan. Ya jantan kan enggak bertelur. Punya telur angsa enggak? Punya. Terus ini sudah lama. Oh, mungkin bisa sehari 2 hari. Tapi ketemu pasti Pak. Ya, kalau nyari kepada keternak-ternak, temu ya semua ketemu. Datang ini sudah ada. Udah telur angsanya dikasih tulisan, dirajah namanya, pakai wafak. Gambar apa? Sabuk, gambar keris, gambar bendera Indonesia, NKRI di situ. Jadi kan, ya ada benderanya. Nanti kalau telurnya nggak ada benderanya kan, nanti nggak dikenali. Pokoknya ini Indonesia, ya, nggak ada masalah. Kemudian sudah selesai, bunganya biasa di mantra-mantra, taruh di air 1 baskom, gitu kan? Minyaknya dipakai apa? Netesin bunga sama telur. Ini telur ditaruh di atas lemari di kamar kamu, ya. Kemudian minyak ini juga setiap mau mandi taburin, ya. Mandinya cukup dosisnya ya 1x2. Dosisnya 1x2 ini minyaknya. Dilakonin Pak, sembuh dengan izin. Sembuhnya dengan izin Allah Pak. Bentuknya apa? Istijrar. Bentuknya istijrar. Pelakunya syirik besar.
Kenapa? Sudah melakukan suatu usaha, ya kan? Di sini mentaati apa? Permintaan dukunnya tadi. Selain Allah. Sembuh-sembuh, Pak. Ada yang sembuh walaupun sudah sakitnya bertahun-tahun. Datanglah ke masjid, ditanya sama temannya, "Pak, sembuh ya?" "Sembuh." "Rumah sakit mana?" Rumah sakit mah gak kehitung, bosan, tapi gak sembuh di rumah sakit. Terus ada itu tuh orang pinter. Mulai kan jin proyeknya jalan. Di mana tuh? Kebetulan, pakai kebetulan lagi. Kebetulan saudara saya lagi sakit juga, lancar ya. Akhirnya dia datang juga tuh. Berarti sudah dapat pasien berapa tuh? 1 terus. Ya, bicara. Yang pertama kali berobat sudah meninggal, Pak. Tapi dia ngasih tahu sama orang-orang, dan orang yang datang ke dukun itu gak berhenti. Kira-kira gimana nasibnya, Pak? Dia yang pertama kali mendapatkan dosa jariah, bahkan syirik jariah. Syirik jariah kenapa? Orang-orang datang ke sana atas siapa petunjuk? Orang yang pertama. Itu proyek jin seperti itu. Ketika coba-coba memberikan persembahan, mentaati keinginan siapa? Jin tadi dan dukun. Nah, ini berbahaya, ya. Dan ini sampai hari ini masih banyak. Ketujuh, beristighosah, meminta keselamatan dari kesulitan dan kebinasaan. Dan isti'anah, minta pertolongan kepada orang mati atau gaib. Paham? Apa bedanya mati dengan gaib? Orang mati sudah pasti gaib. Orang gaib belum tentu belum mati. Bukan belum tentu mati. Orang gaib belum mati. Kalau belum tentu mati berarti gak mati dia. Itu bedanya. Nah, ini ada orangnya nih. Ada orangnya. Tetapi tidak hadir di hadapan kita. Lalu dia beristighosah atas nama si fulan yang masih hidup tapi tidak hadir. Itu tidak boleh. Ya Allah, selamatkan saya dengan kemuliaan si fulan. Tapi gak ada nih orang. Hidup tapi gak ada di hadapan kita. Ini. Atau yang kedua, jelas-jelas kepada orang yang sudah meninggal. Itu. Dengan dua, bijahi dan bihaqi. Bijahi fulan wa bihaqi fulan. Itu tidak boleh seperti itu. Ya. Itu ayatnya sudah ada di An-Nahl 20-21. Kemudian Al-Anfal ayat ke-9. Kedelapan, bernadar untuk selain Allah. Ini juga dilarang. Ya. Bernadar untuk selain Allah. Ya. Gimana? Ada yang tahu contohnya? Bernadar untuk selain Allah. Coba. Bernadar untuk selain Allah gimana contohnya? Hah? Kenapa? Contoh bernazar untuk selain Allah. Bentuk nadarnya. Kalau nazar untuk Allah gimana? Saya nazar kalau lahir anak kesekian mau puasa 1 hari. Berarti untuk Allah. Untuk Allah dan di jalan Allah. Tapi kalau gini, saya nadar kalau punya anak yang kesekian, maka saya akan datang ke kuburan dan saya tidur selama 1 hari 1 malam. Berarti untuk selain, itu ya, ini dilarang. Nadar seperti itu. Yang ke-9, menyembelih kurban untuk selain Allah dalam bentuk taqarrub. Kurban itu pengorbanan. Apapun sembelihannya untuk selain Allah ini dilarang. Sekali lagi, apapun yang disembelihnya kalau untuk selain Allah maka dilarang. Ya, dilarang. Yang ke-10 termasuk
Syirik besar adalah melakukan sihir dan macam-macam jenis-jenis sihir. Ya. Pengasihan itu sihir. Pelet sihir. Gundam sihir. Santet sihir. Tahbib juga sihir. Buhul-buhul sihir. Kemudian sesajen-sesajen yang dipersembahkan kepada selain Allah itu juga mantra-mantranya masuk bagian sihir. Nah, ini semuanya masuk kepada kesyirikan yang besar. Baik redaksinya dari Quran atau selain dari Quran. Ya. Kemarin sudah ada contohkan bentuk sihir pengasihan. Jadi pengasihan dengan pelet itu beda, walaupun sama-sama untuk menarik lawan jenis. Sihir pengasihan diambil dari misalkan Al-Quran, doanya. Seperti beberapa ayat dari surah Yusuf umpama. Nah, ini juga sama. Dipakai untuk menundukkan lawan jenis. Laki-laki untuk menundukkan perempuan, perempuan untuk menundukkan laki-laki. Hal seperti ini dengan mahar tertentu, dengan ritual tertentu, bagian daripada sihir dan pelakunya dihukumi syirik. Dia kafir. Walaupun dari mana? Dari Al-Quran, gitu ya. Apapun, syahadat, bismillah. Misalkan baca bismillah 1001 kali untuk menundukkan wanita yang antum inginkan, itu bagian sihir. Walaupun mantranya membaca bismillah. Atau misalkan bentuk sihir yang lainnya, mantra itu ketika hajatan resepsi membaca surah Al-Kautsar sebanyak 100 kali supaya tamunya banyak yang datang, makannya sedikit, ngamplopnya banyak. Ya. Dulu itu diamalkan itu dulu. 100 kali. Inna a'tayna kal kautsar fasholli bil kawana inna syani'aka huwal. Nah, itu dijamin tamunya banyak, makannya irit sedikit. Ya, tapi amplopnya itu bukan mohon doa restu, tapi jual beli. Nah, ya, itu jual beli kan bisnis kalau begitu. Ya. Baik itu yang berkaitan dengan ilmu yang lainnya. Misalkan pukulan jarak jauh. Ya, dengan redaksi doanya Quran. Tirakatnya tertentu. Ya, ini juga bagian daripada sihir. Sembunyi di tempat terang. Di Quran, Pak. Ini Quran yang dipakai. Tapi pakai tirakat, pakai mahar. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca setiap habis sholat 41 kali, puasanya 7 hari. Ya, ada mau ngamalin? Jangan, sihir. Walaupun redaksinya dari itu ajian supaya bisa menghilang di tempat terang. Pokoknya tiba-tiba antum gak ada. Ya, mudah-mudahan gak balik lagi gitu kan. Jadi pakai puasa 7 hari, setiap habis sholat dibaca 41 kali. Ini anak jelasin yang ingat aja ya. Kemudian ada lagi misalkan
apa namanya, yang disebut dengan kalau megang sesuatu yang dipegang gosong. Itu bahasa dulunya disebut dengan apa? Rawa rontek. Allah alam, itu di daerah mana itu ya? Kalau di daerah ana itu disebut dengan semu gunting. Ajian semu gunting. Jadi kalau megang apa yang kita inginkan bisa gosong terbakar. Itu namanya semu gunting. Itu pakai mahar. Ya, puasanya 15 hari. Kemudian setiap habis sholat dibaca itu wiridnya dari Quran itu, dibaca. Rata-rata 41 kali. Ya. Dan kita ijazah kenaikan kelas itu ijazah, dicoba. Ada yang lulus, ya ada yang enggak lulus. Nah, gitu. Macam-macam. Ya. Anak-anak masih muda nih hati-hati nih. Kalau antum diajak kemana, sekarang di sebagian pelajar pun juga ada yang masih mencari-cari yang kayak begitu tuh. Apa namanya? Kanuragan. Ya. Pukulan jarak jauh. Semu gunting. Menghilang di tempat yang terang. Kemudian ada yang namanya darmaji. Darmaji itu kalau masuk ke warung itu makan 5 itu, yang punya tuh ngakunya 1. Nah, itu kalau untuk mahasiswa cocok ini. Jadi kalau makan 5 tuh gak ngaku yang punya tuh, pokoknya kata yang punya enggak, kamu cuma 1 aja. Wah, betapa iritnya itu. Ini sihir. Sihir itu. Wah, ini tahun-tahun anak kelahiran tuh udah ada yang gitu, apalagi sekarang ini. Ya, ini yang keberapa tadi? 10. Yang ke-11 membenarkan, mempercayai para peramal. Nah, ini juga parah. Dan juga dakakin, dukun. Nah, itu tidak boleh dibenarkan dan boleh dipercayai. Kenapa? Karena paranormal sedang mencari duit dengan caranya dia. Dukun juga mencari duit dengan caranya dukun. Ya, gitu ya. Masa mesti percaya? Ya, masa mesti percaya? Orang pengen kaya datang ke dukun. Dukun aja pengen kaya. Ya, dia nyari bagaimana orang banyak datang ke dia, kan begitu. Ini malah datang ke dukun. Gimana? Gak nyambung kan? Gak nyambung. Pokoknya dukun paranormal. Lah biasanya dia nembak-nembak gitu. Termasuk menembak masa depan. Ya. Kamu tuh bapaknya siapa, lahirnya di mana, diejak hurufnya namanya berapa? J-A-N-G. Nah, Jajang itu berapa? Ditambah, dihitung, dikurangi. Nah, masa depan kamu kalau umur segini nanti begini, nah begitu. Ya, dihitung-hitung kayak begitu. Ya, macam begitu. Ada yang lewat telapak tangan, menyempit atau merenggang, atau seperti pohon yang kena angin. Nah, itu punya anu masing-masing, punya takwilnya masing-masing. Tetapi itu hal yang gaib semua. Ini kalau percaya kepada situ berarti telah musyrik, ya, syirik kepada Allah Tabaraka Taala. Yang ke-12 memakai benang dan kalung. Karena lewat udah kita bahas tadi. Ya, yang ke-13 tidak ada. Nah, itu selesai ya, insyaallah. Nah, baik seperti itu. Dari 12 ini ada yang pernah melakukan? Hah? Gak usah malu-malu. Kadang pernah anak kasih hadiah nih. Ada yang pernah gak? Justru dikasih hadiah. Pernah? Model apa Pak? Jenis yang mana? Ini yakin dulu ya. Yakin ya. Oke lah. Ini Bapak kasih hadiah. Ya sekarang nggak boleh yakin lagi. Silakan Pak. Siapa lagi yang pernah? Baik Pak. Jenis apa? Kekebalan. Nah, kalau kekebalan, oh ya dong. Seperti apa dulu Pak? Tirakatnya maharnya? Kulo geni. Seperti apa itu dulu? Dengerin semuanya. Gimana Pak? Masya Allah. Pak,
Sayang teman-teman anak ustadz yang dua tuh udah pulang. Coba kalau sudah gitu seru tuh. Pak, dapat tadi nih Pak. Ini ada 4 kaidah memahami tauhid atau wasiat Nabi. Silakan yang pilih yang mana? Ini ya. Ya, Pak. Nah, itu satu lagi. Sebentar. Apa Pak? Dalam yang mana bentuk syiriknya? Demut. Apa itu? Minum lahar. Iya, lahar diminum. Iya, itu kan termasuk susuk dalam bentuk lain. Berapa Pak? 3 apa 5? Hah? Nah, berarti masih rendah Pak. Silakan Pak. Anak tuh kalau mancing gampang aja kayak begini, keluar semua kan. Tadi mah kan gak pada ngaku kan. Sekarang pada ngaku semua. Masya Allah. Apa lagi? Nah, gak usah disebut. Itu raja. Jenis raja. Raja tuh ada timah, ada juga minyak, dibelek kemudian ditutup lagi oleh mereka dan itu lita, ya, itu raja namanya. Untuk kekebalan, pengasihan, wibawa, ya. Hah? Iya ada Pak yang mempraktekkan memang ada. Hah? Itu syirik, sihir juga. Iya. Orang Nabi nyuruh mandi, Imam Syafi'i nyuruh mandi, semua malah nggak mandi. Mandi bagian toharoh yang dianjurkan. Ini malah gak boleh mandi, menyalahi sunnah. Ya, alhamdulillah. Ini Pak ya. Alhamdulillah, udah berapa orang? Bisa reuni kan? Lagi siapa lagi? Ini anak minta satu lagi aja. Baik. Waktu SD. Tujuannya? Iya. SD ya. Iya jelas dosa. Karena tempat tawaf kita cuma satu, Baitullah. Apalagi itu dosa besar. Tidak ada satu hadis pun ditemukan, ya. Bahkan hadis yang maudhu pun yang palsu gak ada. Barang siapa tawaf di satu tempat itu maka menyamai tawaf di Baitullah. Tidak ada itu. Betul, bahaya. Itu bahaya, ya. 12 kiat ngalap berkah, enggak? Baik, cukup ya. Yang seguru saya ilmu tadi cukup. Pokoknya taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha.